Keamanan, kebutuhan dasar manusia, sama pentingnya dengan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Keinginan alami akan keamanan ini melampaui batas budaya dan lokasi geografis, menyatukan kita dalam pengejaran bersama akan keselamatan dan stabilitas. Bayangkan dunia tanpa keamanan, di mana bahaya mengintip di setiap sudut, dan ketidakpastian menyelimuti setiap keputusan. Kehidupan seperti itu akan penuh dengan rasa takut, kecemasan, dan kewaspadaan terus-menerus menyisakan sedikit ruang untuk pertumbuhan, kebahagiaan, atau kepuasan. Ketika kita merasa aman dan terlindungi, kita bebas untuk mengejar hasrat kita, memelihara hubungan, dan berkontribusi kepada masyarakat. Sebaliknya, kurangnya keamanan dapat berdampak buruk pada kesejahteraan kita, yang terwujud sebagai stres, kecemasan, dan ketakutan. Sementara faktor eksternal memainkan peran penting dalam membentuk rasa aman kita, dunia internal kita, yang terdiri dari pikiran, keyakinan, dan pengalaman masa lalu kita, juga memberikan pengaruh yang kuat. Pengasuhan kita, terutama di tahun-tahun pembentukan kita, meletakkan dasar bagaimana kita memandang dan menanggapi dunia di sekitar kita. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih dan mendukung, lebih mungkin untuk mengembangkan gaya keterikatan yang aman. Sebaliknya, mereka yang mengalami pengabaian, pelecehan, atau trauma di masa kanak-kanak dapat mengembangkan gaya keterikatan yang tidak aman, yang menyebabkan kesulitan dalam membentuk hubungan yang percaya. Pengalaman masa lalu tentang kekerasan, kejahatan, atau diskriminasi juga dapat meninggalkan luka yang abadi, membentuk persepsi kita tentang dunia sebagai tempat yang tidak aman. Memupuk pandangan yang lebih optimis, mempraktikkan rasa syukur, dan berfokus pada hal-hal positif dapat meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan kita. Lingkungan fisik kita memainkan peran penting dalam membentuk rasa aman kita. Lingkungan dengan jalanan yang terang benderang, langkah-langkah keamanan yang terlihat, dan rasa komunitas yang kuat dapat menumbuhkan rasa aman dan rasa memiliki. Sebaliknya, daerah yang dilanda kejahatan, kerusuhan sosial, atau kurangnya layanan dasar dapat menimbulkan rasa takut dan kerentanan. Jaringan sosial yang kuat memberikan rasa memiliki, dukungan, dan saling membantu, bertindak sebagai penyangga terhadap tantangan hidup. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam rasa aman kita. Stabilitas keuangan memberikan rasa kendali dan prediktabilitas, mengurangi stres dan kecemasan. Akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan penting lainnya berkontribusi pada rasa aman dan kesejahteraan. Menciptakan rasa aman adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan pendekatan multifaset yang membahas dunia internal dan eksternal kita. Ini melibatkan menumbuhkan rasa aman dan stabilitas di lingkungan fisik kita, membina hubungan sosial yang kuat, dan memelihara kesejahteraan emosional dan psikologis kita. Salah satu langkah pertama dalam menciptakan lingkungan yang aman adalah mengidentifikasi dan mengatasi setiap ancaman langsung terhadap keselamatan kita. Menciptakan rasa keteraturan dan prediktabilitas dalam kehidupan kita sehari-hari juga dapat meningkatkan rasa aman kita. Memelihara kesehatan fisik dan mental kita sangat penting untuk menumbuhkan rasa aman. Keamanan fisik membentuk dasar dari rasa aman dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk melindungi diri kita sendiri, orang yang kita cintai, dan harta benda kita dari bahaya fisik, pencurian, atau kerusakan. Menerapkan langkah-langkah keamanan rumah dasar, seperti memasang kunci yang kuat, sistem alarm, dan penerangan luar ruangan, dapat mencegah calon penyusup. Waspada di lingkungan sekitar kita, terutama di daerah asing atau yang berpotensi berbahaya, sangatlah penting. Melindungi informasi pribadi kita, baik online maupun offline, sangat penting di era digital saat ini. Langkah-langkah sederhana, seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan berhati-hati tentang informasi apa yang kita bagikan secara online, dapat secara signifikan mengurangi risiko kita. Keamanan emosional, perasaan dicintai, diterima, dan dipahami, sama pentingnya dengan keamanan fisik dalam mendorong kesejahteraan secara keseluruhan. Itu berasal dari hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri dan orang lain, yang dibangun di atas dasar kepercayaan, rasa hormat, dan saling mendukung. Memupuk keamanan emosional melibatkan memelihara harga diri kita, mengembangkan mekanisme coping yang sehat untuk stres,
dan membangun hubungan yang kuat dan mendukung. Belajar untuk mengidentifikasi dan menantang self-talk negatif, mempraktikkan self-compassion, dan berfokus pada kekuatan kita dapat meningkatkan harga diri dan ketahanan kita. Komunikasi terbuka, mendengarkan secara aktif, dan empati sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan keintiman dalam hubungan. Stabilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan kita dan mempertahankan standar hidup yang nyaman adalah tonggak keamanan dan ketenangan pikiran. Itu memberdayakan kita untuk membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai kita, mengejar tujuan kita, dan menavigasi ketidakpastian hidup dengan kepercayaan yang lebih besar. Mencapai stabilitas keuangan melibatkan perencanaan keuangan yang bertanggung jawab, kebiasaan belanja yang cerdas, dan langkah-langkah proaktif untuk mengelola hutang dan membangun tabungan. Membuat anggaran yang melacak pendapatan dan pengeluaran kita memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area di mana kita dapat menghemat uang dan membuat keputusan keuangan yang terinformasi. Membangun dana darurat dapat memberikan ketenangan pikiran dan mencegah kita dari terlilit hutang. Menjelajahi peluang investasi dapat membantu menumbuhkan kekayaan kita dari waktu ke waktu dan mengamankan masa depan keuangan kita. Jaringan dukungan sosial yang meliputi hubungan kita dengan keluarga, teman, tetangga, dan anggota masyarakat memberikan penyangga penting terhadap tantangan hidup. Jaringan ini menawarkan dukungan emosional, bantuan praktis, dan rasa identitas bersama, memperkuat ketahanan dan kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan. Memperkuat hubungan yang ada dengan keluarga dan teman, berusaha untuk tetap terhubung dan saling mendukung di saat dibutuhkan, sangat penting untuk menjaga ikatan sosial yang kuat. Terlibat dalam kegiatan sosial, bergabung dengan klub atau organisasi yang selaras dengan minat kita, dan menjadi sukarelawan di komunitas kita dapat memperluas lingkaran sosial kita. Berpartisipasi dalam inisiatif komunitas dan mengenal tetangga kita dapat memperkuat ikatan komunitas dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan. Terlepas dari upaya terbaik kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi, ancaman terhadap keamanan kita dapat muncul dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Ancaman ini dapat berkisar dari bencana alam dan kemerosotan ekonomi, hingga konflik interpersonal, kejahatan, dan kerusuhan sosial. Menavigasi ancaman ini secara efektif membutuhkan kombinasi tindakan proaktif untuk mengurangi risiko dan strategi reaktif untuk mengatasi tantangan saat muncul. Mengembangkan rencana kesiapsiagaan untuk potensi ancaman dapat memberikan rasa kendali dan mengurangi kecemasan dalam menghadapi ketidakpastian. Mempelajari teknik bela diri dasar dan mengetahui cara meredakan konflik dapat meningkatkan keselamatan pribadi kita. Di dunia yang semakin kompleks dan tidak dapat diprediksi, menjaga rasa aman membutuhkan keseimbangan yang baik antara mengakui potensi ancaman dan menumbuhkan rasa harapan, ketahanan, dan agensi. Ini melibatkan tetap mendapat informasi tentang peristiwa terkini dan potensi risiko tanpa menyerah pada rasa takut atau paranoia. Membatasi paparan kita terhadap berita negatif dan konten media sosial sangat penting untuk menjaga perspektif yang seimbang. Berfokus pada sumber berita yang andal dan mencari cerita yang positif dan menggembirakan dapat membantu melawan bias negatif. Mempraktikkan perhatian dan rasa syukur dapat meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan kita. Keamanan bukan hanya ketiadaan ancaman, tetapi keadaan pikiran yang dicirikan oleh kepercayaan diri. Itu memberdayakan manusia untuk menghadapi tantangan hidup, mengejar harapan, dan berkontribusi kepada masyarakat tanpa dilumpuhkan oleh rasa takut atau tidak aman. Ketika manusia merasa aman dan terlindungi, lebih mungkin untuk mengambil risiko, berinovasi, dan menciptakan perubahan positif di dunia. Menetapkan tujuan yang realistis, memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Profesional kesehatan seperti perawat, dokter, dan psikolog dapat memfasilitasi kebutuhan rasa aman klien atau pasien untuk pelayanan lebih optimal.